Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di Matematika Ekonomi 2 akan mempresentasikan materi integral tak tentu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadifa Febriani sebagai ketua, kemudian ada 4 anggota saya, yaitu Tasya Wulandari, Fadila Lutfiani, Kenny Aprilia, Alvarez Zega, dan ada programmer yaitu Dava Al-Hafiz. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wulandari dari kelompok integral tak tentu. Konsep dasar. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Bentuk umum integral tak tentu. Integral fx dx sama dengan fx ditambah k, di mana fx dx adalah diferensial dari fx. Fx-nya sama dengan integral partikular, x-nya sama dengan variabel integrasi, dan k-nya adalah konstanta pengintegralan. Kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Yang pertama ada kaidah formula pangkat. Rumusnya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah k. Contohnya, integral x pangkat 5 dx sama dengan x pangkat 5 plus 1 per 5 plus 1 ditambah k. Kemudian didapatkan x pangkat 6 per 6 ditambah k. Maka hasilnya sama dengan 0,167 x pangkat 6 ditambah k. Yang kedua ada kaidah formula logaritmis. Rumusnya integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Contohnya, integral 2 per x dx sama dengan 2 ln x plus k. Kemudian yang ketiga ada formula eksponensial. Rumusnya integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus k. Atau integral e pangkat x du sama dengan e pangkat x plus k, di mana u sama dengan fx. Contohnya, integral e pangkat x plus 5 du sama dengan e pangkat x plus 5 d x plus 5. Maka hasilnya e pangkat x plus 5 ditambah dengan k. Selanjutnya yang keempat ada formula penjumlahan. Rumusnya integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx sama dengan fx ditambah gx ditambah k. Contohnya, integral x pangkat 2 ditambah x pangkat 5 sama dengan integral x pangkat 2 dx ditambah integral x pangkat 5 dx. Hasilnya 0,33 x pangkat 3 ditambah 0,167 x pangkat 6 ditambah k. Kemudian yang kelima ada formula perkalian. Rumusnya integral n dikali fx dx sama dengan n integral fx dx, di mana n tidak sama dengan 0. Contohnya, integral 2x pangkat 2 dx sama dengan 2 integral x pangkat 2 dx. Didapatkan 2 dikalikan dengan x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah k. Maka hasilnya 0,67 x pangkat 3 plus k. Selanjutnya yang keenam ada kaidah formula substitusi. Rumusnya integral fu du per dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus k. Contohnya, integral dari x plus 12 per x pangkat 2 plus 15 dx. Misalkan u-nya sama dengan x pangkat 2 plus 15x, maka du per dx sama dengan 2x plus 15.
karena pembilangnya X plus 12 sama dengan setengah dari DU per DX. Sehingga integral X plus 12 per X pangkat 2 plus 15 DX sama dengan integral setengah DU per DX per U DX, di mana didapatkan setengah integral DU per U. Maka hasilnya setengah ln U plus K, atau sama dengan setengah ln X pangkat 2 plus 15X plus K. Selanjutnya masuk ke dalam penerapan ekonomi. Integral tak tentu dalam penerapan ekonomi dapat digunakan untuk mencari fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi produksi, fungsi utilitas, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Selanjutnya ada fungsi biaya. Rumus dari biaya total atau TC sama dengan integral MC dQ atau sama dengan integral FQ dQ. Kemudian rumus dari biaya rata-rata atau AC sama dengan TC per Q. Masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Diketahui fungsi biaya marginal pada perusahaan Gyuyu sebesar MC-nya sama dengan 15 Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 1. Bentuklah persamaan biaya total dan biaya rata-rata apabila diketahui konstanta sebesar 2. Berapakah besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika kuantitas sebesar 22? Analisislah. Kemudian kita kerjakan. Yang pertama diketahuinya MC sama dengan 15 Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 1. K-nya adalah 2 dan kuantitasnya adalah 22. Yang ditanya adalah persamaan TC dan AC dan besarnya TC dan AC jika Q-nya sama dengan 22. Lalu kita jawab dengan mencari persamaan TC terlebih dahulu. Rumus TC sama dengan integral MC dQ, di mana MC-nya 15 Q kuadrat ditambah 10 Q ditambah 1 dQ. Kemudian kita integralkan, kita dapatkan 15 per 3 Q pangkat 3 ditambah 10 per 2 Q pangkat 2 ditambah Q ditambah K. Maka TC-nya sama dengan 5 Q pangkat 3 ditambah 5 Q pangkat 2 ditambah Q ditambah 2. Kemudian yang kedua kita cari persamaan AC-nya. Rumus AC sama dengan TC per Q, di mana Q-nya sama dengan 15 Q pangkat 3 ditambah 5 Q pangkat 2 ditambah Q ditambah 2 per Q. Maka kita dapatkan AC-nya 15 Q pangkat 2 ditambah 5 Q ditambah 1 ditambah 2 per Q. Selanjutnya jika Q sama dengan 22, maka TC sama dengan 5 Q pangkat 3 ditambah 5 Q pangkat 2 ditambah Q ditambah 2. Kemudian kita masukkan Q-nya, lalu kita dapatkan TC-nya 53.240 ditambah 2.420 ditambah 20 ditambah 2. Maka TC-nya adalah 55.684. Kemudian kita cari AC-nya. AC sama dengan TC per Q, di mana TC-nya tadi 55.684. Q-nya 22, maka didapatkan AC-nya 2.784,2. Selanjutnya kita analisis. Apabila MC sama dengan 15 Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 1 dan konstanta sebesar 2, maka fungsi biaya total dan fungsi biaya rata-rata adalah TC sama dengan 5 Q pangkat 3 ditambah 5 Q pangkat 2 ditambah Q ditambah 2. Dan AC sama dengan 5 Q pangkat 2 ditambah 5 Q ditambah 1 ditambah 2 per Q. Pada saat kuantitasnya sebesar 20 unit, maka biaya total sebesar Rp55.684 dan biaya rata-ratanya sebesar
Rp2.784,2. Selanjutnya fungsi penerimaan. Rumus dari penerimaan total atau TR sama dengan integral MR dq sama dengan integral FQ dq. Kemudian rumus penerimaan rata-rata atau AR. Rumusnya TR per Q. Selanjutnya masuk ke contoh kasus yang kedua. Jika fungsi penerimaan marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan MR sama dengan 51Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 12, maka bentuklah persamaan TR dan AR jika K sama dengan 0. Berapakah besarnya penerimaan total dan penerimaan rata-rata jika kuantitas yang terjual sebesar 10 unit? Analisislah. Kemudian yang diketahui MR sama dengan 51Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 12. K-nya sama dengan 0. Q-nya sama dengan 10. Yang ditanya persamaan TR dan AR. Dan besarnya TR dan AR jika Q sama dengan 10. Selanjutnya kita jawab dengan mencari persamaan TR terlebih dahulu. TR sama dengan integral MR dq, di mana MR-nya sama dengan 51Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 12. Kemudian diintegralkan, didapatkan 51 per 3Q pangkat 3 ditambah 20 per 2Q pangkat 2 ditambah 12Q ditambah K. Maka TR-nya sama dengan 17Q pangkat 3 ditambah 10Q pangkat 2 ditambah 12Q. Selanjutnya kita cari persamaan AR-nya. AR sama dengan TR per Q, di mana TR-nya 17Q pangkat 3 ditambah 10Q pangkat 2 ditambah 12Q per Q. Hasilnya AR-nya sama dengan 17Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah 12. Kemudian jika Q sama dengan 10, maka TR sama dengan 17Q pangkat 3 ditambah 10Q pangkat 2 ditambah 12Q. Kita masukkan Q-nya, didapatkan TR-nya sama dengan 18.120. Kemudian kita cari AR-nya. AR sama dengan TR per Q. Tadi TR-nya 18.120. Q-nya 10, maka AR-nya sama dengan 1812. Selanjutnya kita analisis. Apabila MR sama dengan 51Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 12 dan konstanta sebesar 0, maka fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan rata-ratanya adalah TR sama dengan 17Q pangkat 3 ditambah 10Q pangkat 2 ditambah 12Q. Dan AR sama dengan 17Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah 12. Pada saat kuantitasnya sebesar 10 unit, maka penerimaan total sebesar Rp18.120 dan penerimaan rata-ratanya sebesar Rp1.812. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Lutfiani. Saya dari kelompok integral tak tentu. Fungsi produksi. Total produksi atau TP sama dengan integral MP dx sama dengan integral Fx dx. Produksi rata-rata AP sama dengan TP per X. Contoh kasus 3. Produksi marginal PT Carat ditunjukkan oleh persamaan MP sama dengan 12X pangkat 2 plus 11X plus 5. Bentuklah persamaan produksi total dan produksi rata-ratanya jika K sama dengan 0. Berapakah besarnya produksi total dan produksi rata-rata jika masukan yang digunakan sebesar 21 unit? Analisislah.
Penyelesaian diketahui MP sama dengan 12X pangkat 2 plus 11X plus 5. K sama dengan 0 dan X sama dengan 21. Ditanya persamaan TP dan AP. Besarnya TP dan AP jika X sama dengan 21. Jawab. TP sama dengan integral MP dx sama dengan integral 12X pangkat 2 plus 11X plus 5 dx. TP sama dengan 12 per 3 X pangkat 3 plus 11 per 2 X pangkat 2 plus 5X plus K. TP sama dengan 4X pangkat 3 plus 5,5 X pangkat 2 plus 5X. AP sama dengan TP per X. AP sama dengan 4X pangkat 3 plus 5,5 X pangkat 2 plus 5X per X. AP sama dengan 4X pangkat 2 plus 5,5 X plus 5. Jika X sama dengan 21, maka TP sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5,5 X pangkat 2 ditambah 5X. TP sama dengan 4 dalam kurung 21 pangkat 3 ditambah 5,5 dalam kurung 21 pangkat 2 ditambah 5X. TP sama dengan 4 dikali 9.261 ditambah 5,5 dikali 441 ditambah 5 dikali 21. TP sama dengan 37.044 ditambah 2.425,5 ditambah 105. TP sama dengan 39.574,5. Kemudian AP sama dengan TP per X. AP sama dengan 39.574,5 per 21. AP sama dengan 1884,5. Analisis. Apabila MP sama dengan 12X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 5 dan konstanta sebesar 0, maka fungsi produksi total dan fungsi produksi rata-ratanya adalah TP sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5,5X pangkat 2 ditambah 5X. Dan AP sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 5,5X ditambah 5. Pada saat input atau masukan sebesar 21 unit, maka produksi total sebesar 39.574,5 dan produksi rata-ratanya sebesar 1.884,5. Fungsi utilitas. Utilitas total atau TU sama dengan integral MU dq sama dengan integral FQ dq. Contoh kasus 4. Bentuklah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya ditunjukkan oleh persamaan MU sama dengan 20 Q pangkat 2 ditambah 22 Q ditambah 10 dan konstantanya sebesar 0. Berapakah besarnya utilitas total jika Q sama dengan 15? Analisislah. Penyelesaian diketahui MU sama dengan 20 Q pangkat 2 ditambah 22 Q ditambah 10. K sama dengan 0 dan Q sama dengan 15. Ditanya persamaan TU dan besarnya TU jika Q sama dengan 15. Jawab. TU sama dengan integral MU dq sama dengan integral 20 Q pangkat 2 ditambah 22 Q ditambah 10 dq sama dengan 20 per 3 Q pangkat 3 ditambah 22 per 2 Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah K. TU sama dengan 6,67 Q pangkat 3 ditambah
11Q pangkat 2 ditambah 10Q. Jika Q sama dengan 15, maka TU sama dengan 6,67Q pangkat 3 ditambah 11Q pangkat 2 ditambah 10Q sama dengan 6,67 dalam kurung 15 pangkat 3 ditambah 11 dalam kurung 15 pangkat 2 ditambah 10 dikali 15 sama dengan 6,67 dikali 3.375 ditambah 11 dikali 225 ditambah 150. TU sama dengan 22.511,25 ditambah 2.475 ditambah 150. TU sama dengan 25.136,25. Analisis. Apabila MU sama dengan 20Q pangkat 2 ditambah 22Q ditambah 10 dan konstanta sebesar 0, maka fungsi utilitas total adalah TU sama dengan 6,67Q pangkat 3 ditambah 11Q pangkat 2 ditambah 10Q. Pada saat kuantitasnya sebesar 15 unit, maka utilitas total sebesar 25.136,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenia Aprilia dari kelompok integral tak tentu. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi atau konsum dan tabungan atau saving dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional atau Y. Kita dapat lihat untuk persamaan konsumsi, yaitu C sama dengan FY sama dengan A ditambah B dikalikan dengan Y. Sedangkan untuk persamaan tabungan, karena Y sama dengan C ditambah S, maka persamaan tabungannya menjadi S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikalikan dengan Y. Selanjutnya, berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi atau konsum adalah integral dari MPC atau marginal propensity to consume, dan tabungan atau saving adalah integral dari MPS atau marginal propensity to saving. Kita dapat lihat sama-sama untuk rumus mencari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama yaitu untuk mencari fungsi konsumsi adalah C sama dengan integral MPCDY sama dengan FY ditambah K, di mana K-nya ini adalah konstanta yang bersifat positif. Mengapa bersifat positif? Dapat diumpamakan karena apabila seseorang memiliki pendapatan, sebagian besar pendapatan tersebut sering digunakan untuk dikonsumsi daripada untuk ditabung. Atau K sama dengan positif A atau plus A. Sedangkan untuk mencari fungsi tabungan yaitu menggunakan rumus S sama dengan integral MPSDY sama dengan FY dikurang K, di mana untuk konstanta di fungsi tabungan ini bernilai negatif. Dapat diumpamakan karena meskipun seseorang tidak memiliki pendapatan tetapi tetap membutuhkan untuk mengonsumsi, dapat dengan cara mengambil dari tabungannya. Maka dari itu mengapa konstantanya ini bersifat negatif atau K sama dengan min A. Selanjutnya, untuk MPC sendiri yaitu marginal propensity to consume, yang artinya perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi atau delta C dengan perubahan pendapatan nasional atau delta Y yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut. Sedangkan untuk MPS yaitu marginal propensity to saving, yang artinya mencerminkan besarnya tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya tabungan. Untuk K sama dengan A atau autonomous consumption, yaitu konsumsi otonom yang menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0.
Sedangkan untuk K sama dengan min A atau autonomous saving, yaitu tabungan otonom menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Selanjutnya, untuk nilai MPC ini kurang dari 1 dan lebih dari 0,5. Nah, misalkan MPC-nya itu dalam soal 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Untuk yang kurang dari 0,5 dan lebih dari 1 itu tidak boleh. Dan nilai MPC ditambah MPS ini sama dengan 1. 1 ini melambangkan pendapatan nasional. Untuk MPC kurang dari 1, yaitu menunjukkan sebagian besar penggunaan tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah besarnya konsumsi. Sedangkan sisanya yaitu sejumlah kecil merupakan tambahan tabungan. Untuk MPC lebih dari 0,5, yaitu menunjukkan lebih dari 50% pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi. Halo, perkenalkan nama saya Alvarez Zega. Saya sebagai anggota dari kelompok integral tak tentu dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi integral tak tentu. Selanjutnya, di mana jika MPC lebih kecil dari 1 dan MPC lebih besar dari 0,5 dan MPC tambah MPS itu sama dengan 1. Lalu di sini MPC lebih kecil dari 1 itu artinya menunjukkan sebagian besar penggunaan tambahan pendapatan digunakan untuk menambah besarnya konsumsi. Sedangkan sisanya yaitu sejumlah kecil merupakan tambahan tabungan. Lalu MPC lebih besar dari 0,5, itu menunjukkan lebih dari 50% pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi. Lalu kita masuk pada contoh kasus kelima. Carilah persamaan konsumsi dan persamaan tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui konsumsi otonomnya sebesar 102 miliar dan MPC sama dengan 0,52. Berapa besar konsumsi dan tabungan masyarakat jika pendapatan nasional negara sebesar 512 miliar? Analisislah. Maka penyelesaiannya, pertama kita diketahui dulu, MPC sama dengan 0,52 dan K-nya atau konsumsi otonomnya sebesar 102 miliar. Dan Y atau pendapatan nasionalnya yaitu 512 miliar. Maka ditanya fungsi C dan fungsi S, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, dan besarnya C dan S atau konsumsi dan tabungannya itu. Maka kita jawab, pertama-tama kita cari dulu MPS-nya dari persamaan MPC tambah MPS sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui nilai MPC-nya itu berapa, yaitu 0,52, maka kita tinggal pindah ruaskan aja, jadi MPS sama dengan 1 dikurang 0,52, maka MPS-nya sama dengan 0,48. Jika sudah menemukan MPS-nya, maka kita tinggal mencari fungsi C-nya dan fungsi S-nya, atau fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Untuk fungsi konsumsi, FY sama dengan integral MPC DY. Maka kita tinggal substitusikan nilai MPC yaitu 0,52 menjadi FY sama dengan integral 0,52 DY. Lalu selanjutnya FY sama dengan 0,52Y ditambah K. Nah, nilai K itu 102. Kita tinggal substitusikan aja, maka menjadi FY sama dengan 0,52Y ditambah 102. Selanjutnya kita masuk pada fungsi S atau fungsi tabungan, di mana FY sama dengan integral MPS DY. Lalu kita tinggal substitusikan nilai MPS itu, kita udah dapat tadi hasilnya 0,48, maka FY sama dengan 0,48Y ditambah K. Lalu FY-nya sama dengan 0,48Y ditambah 102. Lalu dengan persamaan yang sudah kita dapatkan dari fungsi C dan fungsi S, maka kita sudah bisa mencari nilai atau besar dari konsumsi dan nilai tabungan. Maka jika Y sama dengan 512, maka C sama dengan 0,52Y ditambah K. Kita tinggal substitusikan nilai Y-nya, maka 0,52 dikali 512 ditambah 102. Maka didapat hasilnya untuk nilai C-nya yaitu 368,24. Lalu untuk mencari nilai S, maka kita gunakan rumus 0,48Y dikurang K, atau menggunakan persamaan yang sudah kita temukan pada fungsi S. Maka 0,48 dikali 512 dikurang 102, maka nilai atau besar dari S atau saving yaitu 143,76. Lalu kita masuk pada analisis. Apabila MPC sama dengan 0,52
dan konsumsi otonomnya sebesar 102 miliar, maka persamaan konsumsi yang terbentuk adalah C sama dengan 0,52Y ditambah 102, dan persamaan tabungannya adalah S sama dengan 0,48Y dikurang 102. Jika pada saat pendapatan nasional sebesar 512 miliar, maka konsumsi dan tabungan masyarakat negara sebesar 368,24 miliar dan 143,76 miliar. Halo, perkenalkan, nama saya Dava Hafiz. Di sini saya sebagai programmer pada kelompok integral tak tentu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.